Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita malam ini, Sujiwo Tejo, Gilang Jirga, Bonar Manalu, Herliana Permatasari, Henry Satrio, Nggak pernah pakai emas. Oh, karena udah trauma dengan wanita emas, teman-teman. Jadi itulah. Iya, dari uang kehormatan aja, Mas. Kalau Masa sih nggak ada menggok-menggoknya. Nggak ada, Mas. Masa sih jujur lah, sama-sama. Nggak ada yang ngancem-ngancem apa ketua? biasa. Kan ada ancaman pakai kekerasan, ada yang pakai makhluk-makhluk halus. Apakah betul setiap pulang ada dompet yang terisi, Pak? Mana? Mana nih ketua KPU? Mana? Kenapa partai kami? Kan patah. Nah, kan Ketua KPU mana? Ketua KPU. partai ribut selalu butuh ketua KPU untuk menjelaskan. Iya. Semua orang udah emosi, Pak. Mana suara kalian? Mana suara kalian? Mana? Nggak bisa, nggak ada demo. Bapak-bapak, ibu. Mana nasi bungkus? Ikut-ikutan lagi. Ini ada apa? Kok pada ribut sih? Kami mencari ketua KPU. Iya. Anda ini siapa? Ketua umum partai. Ketua umum partai. Kita semua Anda ketua ini umum. siapa? Jelas-jelas partai kambing hitam. Masya Allah, kurang gede gimana nih? Gitu. Ini tidak lolos. Tidak lolos. Padahal sudah main mata. Sudah main mata. Saya dari partai ribut selalu. Oh, pantas. Sini, kamu- Oke. kamu di sini, Bapak. Kamu di sini. Bapak dan juga Ibu. Gini. Oh, ini blockingnya. Nanti kita akan cari tahu jawabannya masing-masing. Duduk dulu boleh nggak? Oke, Duduk boleh, dulu boleh. dong. Tapi beneran datang ya dia? Iya, nanti saya akan kasih jawabannya. Tunggu. Kambing Duduk nggak dulu, bisa oke. duduk. Bisa. Ya udah, jongkok boleh. Jongkok, boleh. bersimpul. Oke. Duduk dulu kali ini, Bapak. Tenangkan hati Oke. pikiran. Siap. Boleh. Boleh. Ada sosok yang akan nanti membantu untuk memberikan solusi dan juga jawaban setiap pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Oke? Siapakah dia? Oke. Ini. Ini yang kita Siapa? Kalau kita duduk nanti makin nggak lolos nih. Oke. Duduk dulu, nanti baru berdiri satu-satu. Kayaknya kalian tukar partai. Iya, kayaknya partai. Kayaknya gue lebih baik main mata deh. Saya nggak tahu kenapa partai Anda nggak lolos. Kenapa emang? Ribut kali. Hasyim Asyari, Ketua KPU. Selamat malam, Pak. Bonar dulu, ada yang disampaikan sebelum kita mulai Q&A? Ada lah. Silakan. Saya maju aja ya? Boleh. Oke. Dengan teman-teman untuk Bapak Hasim selaku Ketua KPU Pusat Republik Indonesia. Pak Hasim ini saya punya fakta, Pak. Katanya Bapak dulu pernah menjadi supir bus, betul? Iya betul, Mas. Betul. Oh, keren nih. Sekarang jadi supir demokrasi. Artinya penumpang Bapak itu seluruh rakyat Indonesia, Pak. Nah, Benar, jadi waktu jadi supir bus itu juga sistem buka tutup. iya, karena kan supir bus. Jadi di terpalnya dibuka, nggak protes itu? Bukan, dia bukan yang terbuka, Mbak. Jangan dipersulit saya, Mbak. Tolong, Mbak. Ya. Jadi, dan beliau ini katanya trauma dengan emas nggak sih, Pak, sekarang? Emas. Saya nggak pernah pakai emas. Oh, karena udah trauma dengan wanita emas, teman-teman. Jadi, itulah. Gimana, Pak, setelah dengan wanita emas itu gimana? Setelah terbukti Bapak tidak bersalah gitu? Ya kalau nggak bersalah ya biasa-biasa aja. Biasa aja, Pak, ya. Kalau saya respect. bersalah pasti udah ketakutan, menghindar. Iya. Dan satu lagi, Pak. Terakhir ini saya dapat info, katanya Bapak ini hobi renang. Iya, betul. Makanya mungkin kenapa Bapak ini banyak gaya. Ampun. Karena perenang itu banyak gaya dong. Gaya dada, gaya punggung ya. Dan kupu-kupu benar. Katanya gaya favorit Pak Hasim ini adalah gaya-gayaan ya. Gaya-gayaan ganti kotak pemilik aluminium ke kardus ya. Katanya aluminium gampang dicuri, rawan dicuri. Lagian Pak, ini menurut saya yang paling penting dari kotak suara itu isinya, Pak. Kita tuh nggak apa-apa kotak suaranya dicuri, asalkan bukan suara kita yang dicuri, benar ya teman-teman ya? Iya, benar. Nah, apalagi dikasih ke partai yang lain yang tidak kita pilih. Oke. Ya mungkin itu aja Pak aspirasi dari Partai Lemper ini, Pak. Saya juga akan Lemper. Lemper. orang Medan aku, Pak. Jadi Oke. lemper dia, Pak, ya. Nggak apa-apa, Pak, ya. Nggak Yang apa-apa penting itu. isinya sama kan? Sama, betul. Bedanya hanya di luar, Pak. Betul. Ini kita dengarkan dulu dari teman-teman partai yang lain, Pak, ya. Ya. Terima kasih. Ketua Umum Partai Lemper
semoga tidak dilempar sama Pak Hasyim Asyari ya. Nah, malam ini pasti meriah sekali karena ini kita mau benar-benar menjadi bagian dari pesta demokrasi yang besok akan kita songsong bersama ya. Nah, ketua umum partai di sini juga boleh bertanya, tapi ada aturannya. Jadi Pak Hasyim nanti akan memilih secara acak nomor mana saja dan setiap kotak yang dipilih akan berisikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan topik dan juga tema yang sudah ditentukan. Baik, langsung saja kita akan persilahkan Pak Hasyim Asyari untuk memilih kotak yang pertama. Kotak nomor berapa? Kita akan lihat dulu. Kotak nomor 1. Who am I? Who am I? Nah, ini tentang personal dari Bapak Hasyim Asyari. Pak, banyak orang bilang Bapak orang itu angker, kaku, formal, jarang bercanda. Kalau Bapak saya kasih kesempatan, silahkan deskripsikan Bapak itu orangnya seperti apa sih sebenarnya? Biasanya begini Mbak, yang baru kenal cara pandangnya begitu. Mau nyapa Mas Hasyim kayaknya segen Mas, mau ngomong ini. Jadi cuman Mas senyum gitu aja. Tapi kalau udah ketemu sama saya udah lama kenal saya itu kadang gini, Hasyim kok disegenin. Ini orang ini sukanya itu guyonan, nggak terlalu serius. Karena apa? Kita hari-hari udah ngurusin sesuatu yang serius. Kalau saya juga ketemu sama teman-teman ngomong juga serius juga, lama-lama pusing juga. Jadi ketua KPU juga nggak boleh baperan ya Pak berarti kan? Karena suka guyonan. Ya bahwa saya punya perasaan pastilah, tapi harus bisa memendam apa yang saya rasakan. Oke, langsung saja saatnya saya akan beri kesempatan untuk ketum partai di sini. Kita mulai dari Gilang Dirga. Baik, mohon izin Bapak sebelumnya saya Gilang Dirga dari Ketua Umum Partai Ribut Selalu. Saya ingin menanyakan sesuatu yang agak melenceng dari hakikat partai kami. Saya mau yang tenang-tenang dulu aja, yang santai-santai. Bapak mungkin pernah mendengar lagunya Armada yang judulnya Pergi Pagi Pulang Pagi, Pak? Oh iya Mas, lagu wajibnya KPU. Nah, lagu wajib KPU berarti Bapak hafal toh? Ya kurang lebih lah. Nah, boleh sedikit Pak, saya mau dengar Pak. Ku rela pergi pagi pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Doakan saja aku pergi, semoga pulang dompetku terisi. Deng, 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 deng. Nah, dari lagu tersebut, Pak, apakah betul setiap pulang ada dompet yang terisi, Pak? Tolong. Gimana mau lolos? Dompet harus selalu terisi. Mas. Oh gitu, siap. Saya dikasih tahu mbah saya, bapak saya itu jangan sampai pernah kosong. Harus disisakan walaupun 500 perak, 1.000 rupiah itu harus disisakan. Supaya ada sustainability di dalam isi dompet. Kadang-kadang kalau kita buka dompet kosong kan, ini dompet apa kopiah kan gitu. Ini lucu nih. Biar enak ketawa. Mungkin juga perlu ditanya, kan Ketua KPU RI ini kan IO-nya Demokrasi Indonesia. Ya, betul. Itu tanggung jawabnya besar loh ya. Gajinya berapa sih Pak? Kalau di anggota KPU itu nggak ada istilah gaji ya, adanya itu uang kehormatan. Itu diatur dalam peraturan presiden. Kalau seperti KPU pusat itu setelah potong pajak kira-kira take home pay sekitar 34 juta. Kalau teman-teman di KPU provinsi antara 20-19 juta. Teman-teman KPU di kabupaten kota ya sekitar 10 juta. Dengan risiko tanggung jawab yang sedemikian rupa itu. Dari isi dompet tadi, uang kehormatan tadi, kan relatif ya Pak. Kalau untuk Bapak sendiri, besar, kecil, cukup atau gimana Pak? Cukup itu sebetulnya bagaimana kita menata hati ya. Kalau kita merasa mencukupkan diri ya cukup. Karena sebetulnya manusia ini kan kalau menurut Erich Fromm ya, yang pernah nulis buku yang sangat terkenal itu. Bawaan diri manusia itu dua kecenderungannya. To be and to have. Pengen jadi apa atau pengen punya apa. Siapa aja deh ditanya di sini. Nah itulah manusia itu hidup siklusnya gitu aja. Makanya ya kita harus menyadari ya biasa-biasa aja lah. Harus disyukuri, berapapun isinya cukup. Ya cukup. Oke, Berliana nampaknya ingin bertanya-tanya sebagai partai cantik, silakan. Asik. Bapak, saya perwakilan ketum Bapak. Saya ini ketua umum partai cantik ya Pak ya, mewakili wanita. Nah, bacanya apa Mbak? Cantik apa cantik? Cantik Bapak. Iya, ada alunan gitu. Bapak ini namanya pernah terseret kasus wanita emas. Walaupun akhirnya sudah terklarifikasi ya bahwa hal tersebut tidak benar gitu loh. Nah saya ini kepo nih, gimana sih reaksi keluarga terutama istri dan juga anak-anak Bapak gitu loh. Ketika tahu Bapak dituduh
terlibat kasus tersebut? Ya risiko orang ganteng, Mbak. Wah, ini orang cantik nih Pak. Bisa masuk partai ya mungkin itu partai ganteng. Ganteng dan cantik. Gimana Ya, Pak? orang tua saya, keluarga, itu ibarat sudah menghibahkan lah saya untuk urusan atau pekerjaan-pekerjaan ini dengan segala macam risikonya. Ya. Artinya siapapun ya kalau daftar KPU harus paham atau siap menghadapi risiko-risiko ini. Maka keluarga pun harus saya siapkan. Mbah Tejo, dari tadi serius nih. Gimana nih? Karena menarik jawabannya Bang Eja, saya ngikutin. Saya nanya kalau misalkan jadi supir bis pariwisata itu kan suka mampir di toko oleh-oleh itu. Iya. Itu dapat persentase nggak? Dapatnya dari biro perjalanannya, Mas. Jadi kalau biru. kita belok ke toko oleh-oleh ini nggak dapat itu, bakpia atau mana? Kalaupun dapat tidak dari tokonya, dari si biro perjalanannya. Nah kalau jadi supir KPU ini dapatnya dari mana? Selain yang kehormatan tadi? Iya dari uang kehormatan aja, Mas. Kalau Masa sih nggak ada menggok-menggoknya? Nggak ada, Mas. Masa sih jujur lah, sama-sama antri lah gitu. Itu kan salah satu hak yang diterima, hak keuangan berupa uang kehormatan ya. Itu aja. Dan kalau kemudian ada, mohon maaf ya istilahnya mampir sana dapat ini, dapat itu. Dapat dari bakpia itulah. Oh kalau enggak, kalau itu misalkan kita ngisi diskusi, ngisi seminar, nah itu baru diperbolehkan menerima honor. Oke, mungkin nanya satu lagi. Kalau bisnya sudah mulai melenceng itu, ini bis negara ini. Kalau bis diumpamakan bis pariwisata, sebaiknya ganti sopir atau ganti penumpang? Tergantung. Kenapa KPU itu selalu posisinya terlapor, termohon, tergugat. Ini sebagai konsekuensi atau banyak lembaga yang ngawasi. Media ngontrol, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PT UN, ada Mahkamah Agung, ada Mahkamah Konstitusi. Jadi jangankan belok kanan, belok kiri, Mbah. Senyum aja loh, senyumnya agak ke kanan itu mesti Mas kok senyumnya terlalu kanan ya? Kedipnya kok terlalu ke kiri, itu juga jadi ukuran. Kita ini kira-kira mulai miring kanan, miring kiri itu yang mengingatkan banyak sekali. Untuk box nomor 1 sudah habis waktunya. Saatnya untuk box kedua. Silakan dipilih nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3, apakah itu? Politik gelitik. Wow, kali ini kita akan bertanya lebih dalam lagi. Ada apa sebenarnya di balik dinamika politik yang juga terkait dengan Ketua KPU Republik Indonesia Bapak Hasyim Asyari. Namun kita jeda dulu, Q&A masih akan kembali. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Uji nyali Hasyim Asyari. Nah, tadi kita sudah buka box yang nomor 3 dipilih oleh Hasyim Asyari adalah box dengan isi tema politik gelitik. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya agak terganggu di samping saya ini berisik sekali ada pengepul kardus. Apa yang dilakukan ini ketua umum atau pengepul kardus sih? Mas bilang? Enggak, saya lagi mencoba untuk mendapatkan passive income. Oh. Karena sepertinya di masa depan itu menjadi pengepul kardus adalah ladang yang menjanjikan. Boleh. Boleh saya Menjanjikan apa? Menjanjikan nggak kaya? Menjanjikan maksud ini bisa jadi kaya. Hah? Masa? Sebab katanya nanti, ini bisa diklarifikasi juga mungkin langsung oleh ketua. Jadi katanya nanti pemilihan pada saat nanti kita pemilu, itu tidak lagi menggunakan aluminium, tapi menggunakan kardus. Makanya saya lagi siapin banyak kardus nih. Jadi supplier. Iya. Cuman saya mikir-mikir nih ketua, kalau misalkan nyiapin kardus kayak begini, nanti pemilihannya pakai kardus, kalau saya lagi tiba-tiba stres nih, saya bakar. Lebih gampang dibakar berarti. Gitu. Itu bagaimana tuh pertimbangannya? Jadi begini, dulu sejak pemilu 2004 ya, itu kotaknya menggunakan aluminium. Kalau aluminium itu statusnya sebagai aset BUMN, aset barang milik negara. Karena ini aset maka harus kita jaga. Nah, aluminium ini kan ada nilai ekonominya ya, lebih tinggi daripada yang lain-lain. Sementara anggaran KPU itu tidak selalu setiap tahun ada anggaran untuk gudang. Nah kalau nggak ada gudang bagaimana KPU bisa mengamankan atau menjaga keamanannya aset negara ini. Lalu kemudian di pemilu 2019 kotak ini kemudian disetatuskan untuk dihapuskan. Dihapuskan itu artinya dilelang. Dilelang dan kemudian KPU hasilnya setor ke kas negara. Diganti dengan yang bahan karton yang kedap air istilahnya. Nah kenapa ini statusnya menjadi barang habis pakai, bukan lagi aset negara. Kalau habis pakai setelah pemilu, setelah tidak ada sengketa, setelah pejabat yang terpilih dilantik,
dan kemudian setelah melalui masa retensi arsip ya ada ketentuan tentang kearsipan, ada sekian waktu harus dipertahankan dulu. Kalau sudah melampaui, maka kemudian dokumen-dokumen ini bisa dimusnahkan, dilelang, dan uangnya disetor ke kas negara. Demikian juga dengan kotak suaranya tadi itu. Dengan demikian KPU tidak terlalu berat untuk menanggung penyimpanan, pengamanan, karena statusnya bukan lagi aset barang milik negara. Kira-kira begitu cara berpikirnya. Jadi soal tanggung jawab keamanan kan kita tanggung bersama-sama. Tanggung bersama. Nah, partai main mata gimana? Siap nggak? Partai main mata, karena kami percaya semua bisa diatur. Gitu. Wah, gimana tuh maksudnya? Gimana caranya? Maksudnya apa nih? Ketua, ini pertanyaannya. Itu kalau ada partai politik yang nggak lolos, terus kemudian datang lagi ke kantor ketemu ketua, itu takut nggak ketua? Siapa yang takut? Karena KPU ini pada dasarnya lembaga layanan. Undang-undang pemilu menentukan bahwa KPU ini lembaga layanan, terutama melayani dua pihak. Melayani pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya. Yang kedua adalah melayani peserta pemilu. Nah, teman-teman ini boleh dikatakan calon-calon peserta pemilu harus kita layani. Bahkan nanti ketika sudah jadi peserta pemilu pun, ketika datang ke kantor KPU minta dokumen tertentu dan dokumen itu dijadiin bahan untuk menggugat KPU, ya tetap kita layani dengan penuh senyum. Itu nggak ada yang ngancem-ngancem apa ketua? Biasa, kan ada ancaman pakai kekerasan, ada yang pakai makhluk-makhluk halus. Yang paling keras dan yang paling halus, boleh dicitrakan? Saya kira nggak perlu saya ceritakan, itu kan pengalaman pribadi. Kalau saya ceritakan nanti orang mau jadi anggota KPU takut. Saya perhatikan dari tadi, mohon maaf Pak, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ampun. Bapak menggunakan banyak sekali aksesoris di lengan, apakah itu sebagai penangkal untuk kiriman-kiriman yang tadi Gelangnya banyak disampaikan? banget loh ini. Oh iya, Itu banyak sekali. kalau ini batu ya, katanya yang ini batu. Kalau nggak salah dari Lingga atau Karimun Kepri. Kalau yang ini biji besi dari Cepu, Blora, Jawa Tengah. Kalau ini akar bahar dari Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Ini giok dari Palu, Sulawesi Tengah. Ya karena suka aja, pas berkunjung ke situ, biasanya akar bahar kan hitam, melilit gitu. Ini kok bentuknya kayak tasbih. Iya. Itu aja Mas. Tapi kalau misalkan... Bro, itu sampai sini bro. Ada yang nggak kelihatan, apa itu? lebih panjang lagi tasbih. Tangan dong. Itu yang paling penting. Itu kita tahu kok fungsinya. Soalnya godaannya kan tadi kan, yang kasar-kasar ataupun yang makhluk halus. Pak, tapi tetap menjadi pertanyaan, bolehlah dikasih contoh yang paling ekstrim, teror atau ancaman apa sih Pak? Banyak Mbak. Tahun ini aja ya, untuk pemilu ini aja. Ketika pendaftaran partai, ketika ada yang tidak lolos, ya bahasanya awas ini, awas Pak? itu. Anda kan pulangnya ke sini, lewatnya jalur itu, ya lewat WA itu. Nggak takut tuh ketua ya? Ya yang namanya kehidupan dan kematian itu hanya milik Allah Mas. Mau jadi ketua KPU, nggak ketua KPU, kalau saatnya mati ya mati aja Mas. Oke, baik, kita akan ke box pilih yang mana Pak? Kotak ke-6. Kotak ke-6. Play or pass? Mainkan atau lewatkan? Lewat. Pass. Oke, pass. Pilih lagi. Nomor berapa? 9. 9. Kita lihat di balik nomor 9. Truth or dare. Ini lebih menegangkan mungkin dibandingkan teror dan juga ancaman. Tapi tenang saja, pasti asyik Pak. Bapak pilih truth or dare? Tantangan deh. Tantangan, wah, tepuk tangan dong. Sudah terlihat ya sejak awal, suka tantangan. Kalau ngomong-ngomong soal tantangan langsung saja deh Bonar, silakan. Karena kan jujur juga tantangan kan. Nah tapi saya dapat informasi, katanya Bapak ini dulu pernah menjadi anggota Paskibraka Kak. Iya. Paskibraka. Iya, pasukan pengibar bendera pusaka. Bisa nggak Bapak mempraktekkan, ngajarin kita deh? Boleh dong, silakan Pak Ashim Astari berdiri. Pasukannya Mohon Bonar di siapa depan nih? sini semua. Sama Bang Gilang deh. Oh, Ayo. siap. Ketua umum Berdua partai aja, Kak? silakan. Berdua atau bertiga? Bertiga. Kita kasih apa-apa dari sebelah. Oh, oke. Siap, gerak. Nah, kalau siap gerak, tangannya itu mengepal seperti mau memerah santan. Nah, Oh, merah santan begini Pak? Begini, Oh, Pak. saya selama ini gini Pak. Sama. pasti yang lain yang diperas, bukan santan. Santan juga Pak, santan juga. Pak. Cuman beda Ini ya. caranya. Saya ulangi lagi ya. Boleh. Siap, gerak. Hup. Gak usah pakai ikutan hep. Lencang kanan, gerak. Nah, lencang kanan itu tangan kanan dilencangkan begini.
Kalau gini ini setengah. Oh, kalau gini jadi 1, setengah-setengah. Enggak, kanan, Bos. Ya kan, Sa? Nah, Setengah-setengah. ini kan kiri. Oh, iya. Ikutilah apa-apa. Siap. Emang gini kan Pak yang diucap? Harus gini nggak sih Pak? Kalau pas Kibraka nggak pakai begitu. Terus? Gak asik berarti Pak yang di kanan Pak. Kalau di tengah. Ikut arahan, jangan banyak protes. Komando 1. Ya. Tegap gerak. Nah, kalau aba-abanya gerak itu berarti di tempat. Oh, enggak. Kalau geser, nanti dulu. Kalau geser tempat, aba-abanya jalan. Diikuti ya. Iya, siap. Coba. 1 langkah ke depan, jalan. Kejauhan, mohon maaf. Nah, ini gimana Pak? Ada ukurannya nggak Pak? Kan memang besar Pak langkah saya Pak. Standar, Mas. Oh, standar aja? Standar. Jangan. Nggak. Gini. Dari tadi saya ngelihat, ini stres ngeliat pesertanya. Kalau gitu Bapak boleh nggak kasih contoh aja langsung? Ini dari tadi salah mulu Oke. masukannya. Gimana Pak? Oh, Bapak Gerakan sendiri? yang paling... Ya. Oh, kita memperhatikan aja ya. Bapak mungkin boleh agak ke depan. Mas yang ngasih apa-apa deh. Oh, saya? Oh, iya. Siap. Oke. Saya udah belajar banyak dari tadi. Pak, sorry Pak, Bapak percaya dengan beliau? Ya prinsip hidup itu harus saling mempercayai. Oh, tapi beliau ini Pak, kalau orang balik kanan, balik kiri, balik kampung Pak, gitu Pak. Ya. Mudik dong. Oke. Pimpinan saya Bilali. Siap. Wih, ngeri bos. Bener ya Pak? Bener. Masya Allah. Kasih dulu. Apa-apa dulu. Yang penting nggak ngambil alih pimpinan KPU aja. Nggak sanggup saya Pak kalau itu. Oke. Istirahat. Di tempat. Gerak. Ih, buat yang benar, badannya nggak gitu. Kan pemimpin. Ya, oke. Pemimpin bebas. Tangannya, tuh tangannya benar begitu. Siap, gerak. Wah, benar. Tepatnya. Di ujung alis, Dek. Mantap nggak, Nar? Arogan, mata. Lagi ketua KPU udah. Lagi. Tegak, gerak. Hitung. Mulai. 1. Emang cuman sendiri. Oh iya, benar. Iya. Baik, luar biasa. Tepuk tangan. Silakan duduk. Dan selanjutnya kita akan pilih ke box Nomor 4. lainnya. Nomor? 4. Nomor 4. Apa di balik nomor 4? Benar-benar tanya. Kalau tadi berarti pura-pura tanya. Ini kita ini benar-benar tanya ya. Perasaan dari tadi tanya melulu. Sekarang baru yang benar. Berarti ini sebenar-benarnya Pak. Nah, langsung saja kita mulai dari Gilang Dirga dulu. Cukup menyedihkan beberapa waktu yang lalu ketika pemilu itu diadakan, kemudian ada beberapa saudara-saudara kita yang bertugas kemudian akhirnya harus meninggal dunia gitu. Apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi dan bagaimana antisipasi supaya kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi, Pak? Ya, jadi begini. Untuk menjadi anggota KPPS, terutama yang paling banyak kan KPPS yang meninggal waktu itu ya. Ada 3 lembaga yang masing-masing melakukan studi. 1 Ikatan Dokter Indonesia, kedua UGM, yang ketiga Kementerian Kesehatan. Nah setelah di studi itu temuannya adalah yang meninggal itu rata-rata usianya di atas 50 tahun. Nah yang kedua, hampir semuanya komorbid, punya penyakit bawaan. Dan penyakit komorbidnya itu serangan jantung, yang kedua hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang ketiga itu diabetes. Itu. Kemudian ditambah beban kerja yang begitu besar ya. Banyak tempat tanpa harus diperiksa membuat surat pernyataan, saya sehat. Nah berdasarkan itu kita evaluasi, Pilkada 2020 di tengah-tengah situasi COVID, itu kemudian petugasnya harus paling tua atau paling tinggi usianya 50 tahun. Yang kedua harus sehat. Untuk sehat ini kami minta tolong Pemda-Pemda untuk fasilitasi, karena jadi petugas ini kan warga Pemda setempat, untuk dipastikan pemeriksaan kesehatannya. Dan ini kita lakukan lagi untuk pemilu 2024. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Oke, Bang Iya, Henry, betul. silakan. Ini pemilu 14 Februari 2024 jadi atau tidak, Ketua? Harus jadi. Kami harus memastikan. Oke, Partai Cantik. Bapak tuh pernah mengeluarkan statement mengenai sistem proporsional tertutup. Nah itu Bapak apakah emang setuju? Karena kalau saya sendiri lebih sedang terbuka ya Kak ya. Karena kan kita bisa memilih secara langsung gitu loh. Wakil rakyat yang mungkin menurut kita tuh capable gitu untuk menjadi wakil rakyat. Nah, situasinya seperti itu. Di akhir Desember 2022 kemarin, tanggal 29 Desember, KPU bikin acara namanya Catatan Akhir Tahun KPU. Saya pidato menjelaskan 2 track pemilu. Yang pertama track sesuai tahapan pemilu, mulai 14 Juni 2022 itu apa saja yang dikerjakan KPU,
sampai 29 Desember 2022. Yang kedua saya cerita ada track lain, yaitu putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review. Kemudian di situ saya sampaikan ada proses judicial review, ada pihak menggugat minta jadi tertutup. Saya cerita itu deskriptif, tapi kemudian disalahpahami seolah-olah saya mempromosikan sistem proporsional tertutup. Padahal saya cerita aja, kami ini menyampaikan ada situasi, ada peristiwa ini harus dicermati bersama-sama. Kira-kira gitu. Waktu tinggal sedikit, silakan Mbak Tejo dan Bonar. Iya silakan Mbak Tejo aja. Santri kan, kontrak yang satu-satunya kontrak yang dicatat sama Tuhan adalah hubungan suami istri. Betul kan? Ijab kabul. Kontrak antara rakyat dan pemimpin nggak dicatat sama Tuhan. Kok mau-maunya sampean sekarang jadi mak comblangnya kontrak antara rakyat dan pemimpin. Kalau saya yakin bahwa kontrak antara rakyat dengan yang memilih dan yang dipilih itu dicatat ya. Dan semuanya pasti ada pertanggungjawabannya. Jadi itu bukan hanya kata-kata saya, tapi juga ada dalilnya juga. Persoalannya sekarang tinggal orang yang dipilih ini harus punya kesadaran bahwa dirinya jadi itu karena ada kontrak dengan orang yang memilih. Ini harus dipegangi selama 5 tahunan tadi itu. Oke, nah semakin kesini semakin bikin penasaran dan juga bikin kepo ini ya sosok dari Pak Hasyim Asyari. Sesaat lagi di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ya, kembali di Q&A, langsung saja kita pilih box. Untuk segmen kali ini, pilih nomor berapa, kita akan lihat yang tersisa. Silakan Pak Hasyim. Pilih 8. Pilih nomor 8, kita buka. Di balik nomor 8 ada keponya plus 62. Nah, ini menarik ya. Kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk audiens, teman-teman mahasiswa yang ada di studio dulu. Oke, silakan. Seingat saya, pada bulan Juli tahun 2022, Bapak pernah menyatakan bahwa akan diperbolehkan untuk melakukan kampanye di lingkup perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 7, Undang-Undang Pemilu tahun 2017 pada pasal nomor 280 itu menyatakan bahwa sebetulnya hal itu memang dengan keras bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, saya ingin mendengar penjelasan Bapak atas landasan dasar apa Bapak memperbolehkan padahal sebetulnya dalam undang-undang tersebut sudah dinyatakan bahwa hal tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Kira-kira begitu pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan Pak Hasyim Asyari. Jadi ketentuan tentang larangan kampanye ya. Di ayat 1, huruf H itu ditentukan salah satu tempat yang tidak boleh atau dilarang untuk kampanye itu satu, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Namun demikian di dalam penjelasan pasal ini, kampanye di tempat pendidikan itu diperbolehkan dengan beberapa ketentuan. Satu, harus inisiatif si penanggung jawab lembaga pendidikan. Yang kedua, tidak boleh membawa atribut-atribut peserta pemilu. Kemudian yang berikutnya lagi, ini ketentuan umumnya ya, harus perlakuannya sama. Mengapa ini penting? Karena sivitas akademika ya, mahasiswa, dosen, ini kan juga warga negara yang punya hak pilih. Pengen tahu dong misalkan calonnya visi misinya kayak apa. Kemudian diajak debat, diajak dialog di dalam kampus. Tapi sekali lagi, kalau satu diundang, maka calon yang lain juga harus diundang. Kesempatannya tetap harus setara, kira-kira begitu. Untuk Pres Madri Sakti, terima kasih sudah memberikan pertanyaannya. Selanjutnya satu lagi kesempatan. Oke, silakan berdiri. Nah, kita sama-sama paham calon-calon dari politisi ataupun partai mencoba menggiring narasi-narasi yang dibawa untuk menjangkau hak-hak suara untuk dari kaum muda terkhususnya. Nah, bagaimana upaya dari KPU sendiri untuk menjangkau atau mendorong anak muda untuk ikut partisipasi politik 2024 nanti? Itu aja sih pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik. Oke, terima kasih. Silakan. Ya, yang pertama begini, dari segi KPU tentu kami mempelajari banyak hal ya tentang siapa audiens yang sedang dihadapi KPU. Misalkan teman-teman muda, mahasiswa, dan seterusnya ya. Nah, yang berikutnya, soal pesan kepemiluan atau kampanye ya, dari peserta pemilu, partai politik, atau calon presiden, calon kepala daerah, itu dalam bayangan saya tidak kemudian satu arus saja, teman-teman mahasiswa kan bisa mengkritisi. Apakah ini yang disampaikan itu masuk akal enggak? Rasional enggak dalam hitungan 5 tahun untuk mewujudkan itu? Saya kurang setuju kalau istilahnya mahasiswa hanya jadi objek ya. Mari kita sama-sama jadi subjek. Saya begitu, Mas. Tepuk tangan untuk Pak Hasyim Asyari. Terima kasih untuk para penanya. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Pak Hasyim Asyari, berapa saja? Nomor 5.
nomor 5. Oke, kita akan lihat di balik nomor 5 ada teka-teki receh. Langsung saja saya serahkan. Silakan Pak Tejo. Dalam lomba lari cepat, orang Madura harus nomor punggung berapa supaya kalah? Aku nggak tahu ini. Yang benar gimana Pak Tejo? Kasih nomor 4. Kenapa? Karena anak Madura nggak akan lari. Karena hitungannya juri kan 1, 2, 3. Kamu kok nggak lari? Loh saya nggak disebut, yang disebut cuma 1, 2, 3. Bisa. Ya ini intinya kan KPU kalau mau nyebut semua. Oke. Kita lanjutkan. Kalau saya boleh Bapak menebak tokoh karakter yang nanti akan saya impersonate kali ini ya. Coba ditebak ya Pak, kira-kira. Kami boleh nebak Kak? Boleh. Sebenarnya sesuatu adalah bisa menjadi... Tunggu. Pak Hashim dulu. Pak Hashim dulu. Ini sifatnya filosofis. Dan Kayaknya sih Pak Habibie ya. Ya, coba perhatikan dengan baik. Ketika kita bicara tentang sesuatu yang sifatnya intelektual, Tangannya nggak gitu-gitu. Kayak zombie. Ini zombie. Nggak gitu tangannya. Beda ya. Tapi ininya udah oke. Tapi tangannya nggak zombie. Siap. Emang siapa? Saya kasih perbedaannya. Kalau Pak Habibie kira-kira begini. Ada sesuatu yang bisa membuat kita sebagai manusia memikirkan tentang teknologi. Pak Habibie kira-kira seperti itu. Kalau sosok yang barusan, Kasih dungu loh. Tak kasih. Agak nyender, Pak. Dulu ya. Tak kasih. Boleh nggak? boleh. Boleh. Silakan kasih clue, R Pak Tejo. depannya. R. Dia suka mendaki gunung. R. Ini sifatnya filosofis. Depannya R. Rocky Gerung ya. Oke. Udah cukup ya? Iya. Udah, nggak ada lagi? Nggak ada lagi. Oke, langsung Berliana. Saya tahu Bapak, saya nggak bakal selucu mereka ya Pak. Tapi kan receh. Tapi saya coba nih Pak, I'm trying so hard. Bapak suka makan sayur, izin Pak? Suka. Nah, sayur apa yang dingin Pak? Waduh. Nah ini. Sayur kol. Oh, karena Sayur kol. Sayur cold. Oke, langsung ya. Sudah cukup Cukup. recehnya. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. 7. Nomor 7 kita akan buka. Top Secret. Kenapa? Kenapa ya? Kan belum tahu ada apa. Yang namanya secret kan nggak boleh dibuka mesti. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Nah, kali ini kita akan menghadirkan sosok yang benar-benar mengetahui rahasia yang mungkin tidak kita ketahui dari seorang Hasyim Asyari. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh diceritakan rahasia-rahasia sosok Hasyim Asyari yang Anda ketahui apa sih? Tadi Pak Hasyim kan ketika jadi mahasiswa adalah wartawan kampus ya, sebagai aktivis pers. Nah, suatu hari Mas Hasyim ini diberikan tugas untuk meliput oleh Pemret waktu itu, sehingga minta tolong untuk dibuatkan satu racikan berita yang bernuansa jurnalistik. Kira-kira begitu. Pak Hasyim Ini sudah bisa kayaknya jelas teman dengan kuliah. siapa? Sama-sama aktif di pers. Kayaknya kawan saya namanya Tulus Abadi deh. Pak Tulus Abadi, benarkah? Ya sekarang kerja di YLKI itu loh, sering Benarkah nongol Pak di Tulus TV. Abadi dari YLKI, Pak? Ya, kira-kira begitu. 100. Oh bener kan. Tepuk tangan dong Pak Tulus. Ini dia Pak Tulus. Ya, Jadi saya dulu sama Tulus itu, Tulus bagian nyiapin puisinya, karena yang punya koleksi puisinya Rendra, Mas Tulus. Saya di belakang perpustakaan, di parkiran tuh ya orasi sendirian gitu. Mula-mula kayak orang gila. Tapi lama-lama 2.500 orang kumpul.
Dan tanpa ada chaos ya, nggak ada lempar-lempar batu, nggak ada. Itu pertama kali ada demonstrasi di Purwokerto sepanjang ada kampus. Terus tepuk tangan untuk Bapak Tulus. Salam sehat selalu ya Pak. Sampai jumpa lagi Pak. Siap. Ya, oke. Sekarang kita akan masuk ke box selanjutnya. Pak Hasyim Asyari masih ada tantangannya. Jangan senang dulu. Kita akan lihat box terakhir. Oke, nomor 2. Di bagian nomor 2 ada play and pass. Silakan Pak, pilih yang mana? Kalau tadi kan udah pas ya, sekarang play lah. Sekarang play, oke. Silakan mungkin Gilang Dirga. Siap. Saya mendapatkan informasi bahwa memang beliau ini adalah seorang santri dan menempuh jalur sufi. Sufi? Alias maksudnya? Suka film India. Bapak pernah menonton film Firzara pasti? Sudah lebih dari, sering saya berkali-kali ya? Berkali-kali, dan nggak pernah bosan-bosan. Dan setiap nonton mesti meneteskan air mata. Waduh. Boleh nggak Pak, kalau di momen ini Bapak menyanyikan lagu dari filmnya Firzara, Shah Rukh Khan dengan Preity Zinta, di lagu Terelie. Aduh. Nah, boleh betul dong, sekali. jadi Betul sekali. Pohon. Oke. Kan harus ada pohon. Harus ada Aku pegangan. bisa jadi pohon. Baik, langsung saja kita mainkan ya. Nah, pohonnya siapa? Kita siap. Oke, nah tadi kita sudah membuka seluruh box, tapi giliran saya nih Pak. Ini pertanyaan pamungkas. Apa makna ayah untuk seorang Hasyim Asyari? Aduh, bapak saya ini keras ya. Setiap kali mengajarkan kepada saya itu harus ngomong bener. Harus bertindak bener, nggak boleh bohong. Gitu. Bapak saya itu keras. Almarhum. Pesan apa yang paling Bapak ingat dari ayah? Bapak saya selalu pesan begini, anak laki-laki harus bisa semuanya. Ya alhamdulillah saya kurang lebih banyak hal yang saya bisa kerjakan karena didikan keras bapak saya. Kebetulan saya di rumah, saya anak satu-satunya. Satu-satunya? Iya. Seandainya ayah Bapak ada di hadapan Anda, apa yang ingin Bapak katakan pada beliau? Aduh susah dengan kata-kata Mbak. Yang paling penting saya selalu kirim Fatihah buat bapak saya. Tidak ternilai. Apa ya? Ada rasa senang itu ketika bawa anak-anak saya ke makamnya bapak. Karena kebetulan bapak saya dulu sekolah mondok di Gontor. Dan anak-anak saya tiga-tiganya juga kebetulan sekolah dan alumni dari Gontor. Jadi saya membayangkan ketika mengajak ziarah anak-anak itu lalu bapak saya sambil senyum, senang bahwa cucu-cucunya meneruskan belajar di pondok pesantren yang dulu bapak saya pernah menempuh di Gontor. Saya membayangkan itu aja. Jadi kalau bapak saya senang kepada cucu-cucunya, insya Allah bapak juga senang pada saya. Semangat apa yang mungkin Bapak ingin bagikan bagi kita semuanya? Mungkin orang-orang di KPU boleh salah, tapi bisa dikoreksi. Tapi yang jelas nggak boleh bohong, harus jujur. Itu saya merasakan itu menjalani ini nggak terlalu berat karena apa? Ya dari dulu bapak saya mengajarkan itu. Nah kalau dari ibu saya,
mengajarkan kalau kita berkomunikasi kepada siapa saja itu dengan lemah lembut, dengan santun. Baik. Saya tadi bukan saja tergetar saat jenengan ngomongin soal ayah. Ketika nyanyi lagu India, saya pengen nangis. Gregetnya itu ada. Artinya begitu dalam tersentuh cinta. Pertanyaan saya, orang yang sangat mengagungkan cinta, kenapa mau-maunya ngurus politik? Di politik nggak ada cinta, Pak. Nggak ada teman abadi. Saling tikam. Kenapa sampean ada di situ, padahal sampean hanya tergetar sama cinta? Memang betul bahwa pemilu, kontestasi, jadi saya sering mendefinisikan pemilu, pilkada adalah arena konflik yang dianggap sah dan legal untuk meraih kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan. Tapi karena dalam pemilu itu kan nggak ada teman yang abadi, nggak ada lawan yang abadi. Justru yang abadi itu kan kepentingan. Saya ingin mengingatkan dan supaya kita semua berpolitik, berpemilu, berpilkada, berkompetisi itu landasnya bukan hanya kepentingan, tapi ada rasa cinta. Setidak-tidaknya cinta kepada tanah air. Sehingga yang namanya konflik itu tidak mengemuka menjadi kekerasan ya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Karena ini semua kita kerjakan kompetisi yang fair, ini juga dalam rangka untuk membangun, menumbuh kembangkan negara kita, bangsa kita, Indonesia. Jadi harus diawali dengan cinta kepada bangsa. Kalau saya itu aja, Mbak. Terima kasih, semoga apa yang kita dapatkan dari Q&A pada malam hari ini menginspirasi kita semuanya. Saya Yohana Margarita undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Q&A selanjutnya.